Kan orang bilang Raja Ampat is the last paradise on earth. Wisatawan mancanegara mimpi untuk datang ke sekeping surga yang jatuh ke bumi ini. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Kali ini kami akan berbincang bersama Ibu Reno Ratna Nirmala, owner Grand Komodo Tours and Travel dan Raja Ampat Dive Lodge. Beliau juga adalah anggota IINTOA. Perbincangan ini akan dipandu oleh host IINTOA, Bapak Bondan Nurdianto. Selamat pagi, Bu Reno. Kita berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang bersama IINTOA. Paket bagi para non-divers sudah kita kupas tuntas pada episode terdahulu. Dan pada episode kali ini, mari kita kupas mengenai scuba dive highlights yang ada di kawasan perairan Raja Ampat. Paket apa saja yang populer bagi para scuba divers, Ibu? Halo Pak Bondan, selamat pagi. Dan sahabat IINTOA semuanya, salam pariwisata. Bagi para scuba divers, paket yang terpopuler adalah 8 days 7 nights dengan 12 atau 21 kali diving dengan harga paket yang sudah termasuk full board accommodation, diving, weight belt, tanks, dan dive guide, serta tentunya transfer dari dan ke Sorong. Tapi kami juga melayani paket wisata diving yang lebih panjang, dengan dive lebih banyak yang biasanya dikehendaki oleh divers mancanegara yang datang jauh-jauh dari negerinya. Dan kemudian bagi yang ingin belajar diving sampai bersertifikat, supaya bisa lebih maksimal menikmati Raja Ampat, bisa ambil dive course di Radil. Tinggal siapkan saja waktu yang cukup. Tingkat dasar untuk open water durasinya 3 hari. Level berikut yang lebih advance yaitu Advanced Open Water Diver perlu 2 hari. Tapi bila belum ingin kursus, akan tetapi penasaran ingin pengenalan saja, bisa pertimbangkan program yang namanya DSD atau Discover Scuba Diving. Nah, ini hanya perlu waktu seharian. PD Dive Course di Radil dipandu oleh dive instructors yang telaten dan sabar. Demi keamanan semua pihak, hanya yang sudah certified yang kami layani untuk diving. Mungkin Ibu bisa elaborate nih, ada berapa banyak dive spots yang betul-betul bisa diunggulkan sebagai dive spots untuk wilayah Raja Ampat. Silakan, Bu. Baik, Raja Ampat adalah salah satu top dive destination on a must-do list-nya para divers. Dive site-nya sangat banyak. Diperkirakan ada lebih dari 100-an di Northern Raja Ampat alone. Banyak pula yang tidak dinamai dan tidak dipublisir, alias disembunyikan, dirahasiakan. Sekitar 60 diantaranya berada di radius 15 km seputar Raja Ampat Dive Lodge. Seluruhnya keren, Kang. Karena penghuninya itu kaya ragam, hidupnya bahagia di hamparan terumbu karang yang luas dan indah. Sea fence, table koralnya super besar, sehat, hunian idaman berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya. Memang kalau di Raja Ampat itu, karena yang namanya fish bombing itu sangat minimal, kemudian kawasannya berupa gugusan pulau yang sangat luas, penduduknya sedikit, jadi relatif memang terjaga tanpa perawat pun gitu, dan tidak ada industri di sana. Jadi yang namanya gangguan polusi itu hampir zero. Ya, mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa sustain, jadi terumbu-terumbu karang itu bisa terpelihara dan biota-biota lautnya bisa hidup dengan tentram dan damai di sana, Bu ya. Baik, di sekitar Raja Ampat Dive Lodge sendiri atau di sekitar Pulau Mansuar nih, dive spots apa saja atau di mana saja yang menarik dan apa keistimewaan biota laut yang terdapat di masing-masing dive spot tersebut? Ini yang di sekitar Mansuar aja dulu, Bu ya. Silakan. Iya.
Orang bilang Raja Ampat is like a fish kingdom. Iya. Schooling fish adalah kekhasan Raja Ampat. Oke. Sebagai gambaran berikut adalah beberapa dive sites di radius 15 km radial. Yang pertama di House Reef atau sekitar Jeti Dermaga Radial. Di sini terumbu karangnya terawat sangat baik, beragam ikan berkomunitas di sini. House Reef ini juga mudah dicapai oleh para snorkeler ataupun scuba divers. Walking Shark adalah salah satu gacuannya Radial. Fotonya Walking Shark ini pas kebetulan saya pasang jadi background. Oke. Ya. Nice. Ini hiu kecil, mungil, tapi dia masuk klasifikasi hiu. Motifnya tutul-tutul seperti tokek, kata Pak Yongki. Disebut Iya. walking shark karena memang dia nggak berenang. Dia melata, jadi seperti berjalan. Oke. Yang kedua, Cape Mansuar. Nah, di sini terumbu karangnya rapat dan kaya warna, khas Raja Ampat. Siapapun yang turun di dive spot ini pasti akan terkagum-kagum. Sebut saja, ada leather coral, karang otak, ada sea fan, gorgonian, tunicate, seaweed, bumis, barrel sponge, karang meja. Sungguh-sungguh memanjakan mata deh pokoknya. Kemudian yang ketiga ada disebut chicken reef. Chicken reef. Ya, di sini tempatnya white tip shark, black tip shark, wobbegong shark, barakuda, bumphead parrotfish, turtles, glassfish, nudibranch. Oke. Kemudian ada yen buba. Di malam hari itu muncul wobbegong shark, stonefish, crocodile fish, shrimp, crabs, nudibranch. Di Cape Cree ini tempatnya schooling fish. Ada schooling sweetlips, schooling surgeonfish, dan juga ada shark seperti white tip shark, black tip shark, barracuda, jacks, tuna, trevally, Napoleon, bumphead parrotfish, sardine fish. Di sini tempatnya white tip shark, black tip shark, gray reef shark, barracuda, bumphead parrotfish, turtles, dan nudibranch. Di Blue Magic ini adalah pada seasonnya ada oceanic manta ray, ada gray reef shark, wobbegong shark, pygmy seahorse, white tip reef shark, tuna, giant trevally, snappers, barracuda. Di Mike's Point ada magnificent crevice dan overhangs rocks, ascending great walls, group of sweetlips, Spanish mackerel, white tip reef shark, black tip reef shark, wobbegong shark, epaulet shark, turtles, dan juga sea snakes. Di Mioscon pada malam hari bisa ditemukan wobbegong shark, walking shark, cuttlefish, octopus, pygmy seahorse. Di Freewen Bonda ada pygmy seahorse, pygmy cuttlefish, nudibranch, turtles, dan yellow snappers. Kalau saya bilang pygmy itu bendanya kecil banget, nggak kelihatan sama mata tua. Oh gitu ya? Iya, dia nempelnya di sea fence biasanya. Dan warnanya itu mengikuti di mana dia berada gitu. Oh, jadi kayak bunglon gitu ya? Ya, besarnya itu mungkin hanya 1 mili gitu. 1 mili? Waduh. Ngelihatnya gimana tuh ya? Nah, sekarang manta. Orang sering tanya manta ya. Ya. Ini ada manta ridge dan manta sandy. Di Manta Ridge itu adalah tempat untuk manta cleaning station sekaligus manta feeding station. Sedangkan boleh diulas sedikit Bu. Ini manta cleaning station ini alami atau buatan ini Bu? Oh, alami dia. Alami ya. Iya. Maksudnya cleaning itu apa Bu? Cleaning maksudnya dia berada di satu tempat, kemudian ikan-ikan kecil lainnya itu mengerubungi dia, makan benda-benda atau lumut-lumut yang ada di tubuhnya si manta. I see. Seperti gitu. Jadi sudah siklus berkolaborasi mereka berdua. Ikan kecil sih nggak dimakan sama manta, tapi ikan kecil itu makan kotoran yang lengket di badannya manta. Iya, ada simbiose mutualistis tuh Bu ya. Simbiose mutualistis betul. Oke. Lanjut Bu. Terus manta cleaning station juga ada di Manta Sandy. Nah, sekarang di Arborek Jetty. Di sana ada giant clams, scorpion fish, batfish, jacks, wobbegong shark, shrimp, soft corals, algae patch.
di Arborek Jetty pada malam hari. Jadi bukan malam dengan pada waktu malam tuh bisa beda. Pada tempatnya sama gitu. Jadi kalau malam hari di Arborek Jetty ada walking shark, ada wobbegong shark, octopus, pygmy cuttlefish, crocodile fish, scorpion fish. Nah, yang terakhir yang saya berikan gambaran di Lalosi. Di Lalosi ini ada wobbegong shark, barracuda, crocodile fish, scorpion fish, sturgeon fish, fusiliers, and turtles. Pokoknya keren-keren semua. Dan pada dasarnya penyelaman dimanapun sangat memperhatikan yang namanya cuaca serta arus dipadukan dengan experience dari para penyelam. Channel yang sempit serta timing perubahan dari high tide ke low tide itu biasanya menimbulkan arus yang sangat kuat, sangat kencang, tapi sekaligus menjadi tempat yang disukai ikan-ikan besar seperti hiu atau sharks, barracuda, trevally, dan lain-lain, karena mereka datang untuk memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, yang nyasar untuk dapat dinikmati para experienced divers. Jadi kalau beginners divers pasti nggak diajak ke sini, karena arusnya kencang. Kemana dong untuk divers pemula? Ya dicarikan dive site yang lebih bersahabat lah. Antara lain House Reef-nya Radil, ada Yenbuba, Sawandarek, dan juga Arborek Jetty. Oke. Nah, itu beberapa dive spots, Bu. Nah, sekarang yang khusus yang belum jadi diver nih, masih jadi snorkeler aja. Di Jetty Radil aja itu sudah cukup, Bu, ya, kalau untuk snorkeling? Ya, di House Reef-nya Radil, itu kontur pantainya menuju laut yang dalam itu kayak landai dia. Dan ini mirip jadi yang bagus untuk orang snorkeling itu House Reef-nya Radil, kemudian Sawandarek yang tadi saya sebut tempat bersahabat untuk beginners, juga Arborek Jetty. Itu yang terdekat dengan Radil. Masih ada tempat-tempat yang lain juga. Di ujung jetty-nya Radil itu kira-kira kedalaman air berapa meter tuh, Bu? Kapal besar aja bisa tambat di situ. Jadi kira-kira kedalamannya 15 meter. 15 meter, ya. Tapi makin menjauh tentunya makin dalam ya. Baik, baru saja kita obrolkan mengenai sekian banyaknya dive spots yang sangat menarik dengan masing-masing karakteristiknya. Bagaimana cara para scuba divers ini mencapai beberapa dive spots tersebut? Oke. Untuk dive spots yang berada di sekitar Pulau Mansuar, Gam, Pianamo, dan Mansfield, biasanya mereka mempergunakan speedboats yang kalau dari Radil setiap hari pergi dan pulang ke dive sites yang dikunjungi. Akan tetapi bagi divers yang menginginkan diving di dive spots yang lebih jauh, divers biasanya menggunakan liveaboard karena sudah dilengkapi berbagai fasilitas diving dan akomodasi bak hotel terapung. Jadi punya kemampuan untuk mengarungi lautan dengan jangkauan yang luas, bukan untuk 1-2 hari saja, tapi bisa 1-2 minggu. Jadi para diversnya hanya dive, eat, sleep, dive, eat, sleep. Oke, pertanyaan berikut nih, Bu, yang sering dipertanyakan oleh para scuba divers. Ini kita bicara soal safety nih, Bu, ya. Jika terjadi kecelakaan, ya tentu tidak kita harapkan, tapi jika terjadi akibat diving malfunction, semisal membutuhkan hyperbaric chamber, kemana biasanya si korban dievakuasi? Apakah rumah sakit di Kota Sorong sudah cukup memadai untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan laut seperti ini, Bu? Yang pertama, safety first. Yes. Jadi diving itu strictly hanya untuk certified divers only. Certified scuba divers mereka jelas sudah sangat memahami yang namanya dive safety, mana yang the do's and the don'ts. Dan semuanya itu sudah di-highlight di seluruh proses edukasi diving, dimulai sejak level awal open water. Jadi safe practices while on diving holiday sangatlah penting untuk ditaati para divers demi keselamatan semua pihak. Namun kita semua paham, kadang-kadang terjadi yang tidak diharapkan. Proses naik ke permukaan air tanpa melalui prosedur yang benar, alias terlampau cepat, terburu-buru, tanpa safety stop, itu mengakibatkan yang namanya decompression. Pada dasarnya, tubuh perlu waktu untuk beradaptasi
dengan perubahan tekanan udara. Wajar, karena kita kan bukan ikan. Jika perubahan terjadi terlalu cepat, nitrogen yang terkandung dalam darah akan membentuk gelembung. Gelembung tersebut bisa menyumbat pembuluh darah atau malah menumpuk di dalam jaringan organ. Kondisi demikian itu dapat membahayakan. Radil dilengkapi fasilitas 100% pure emergency oxygen yang diadminister immediately sebagai langkah pertolongan pertama untuk meringankan simptom diver yang terkena DICO sambil menunggu EMS, Emergency Medical Service. Dan tindakan lanjutan ditangani oleh dokter ahli di bidang hyperbaric chamber. Kabupaten Raja Ampat sudah memiliki fasilitas hyperbaric chamber di RSU di Waisai. Kami mendapat konfirmasi dari Ibu Direktur RSU bahwa chamber ini fungsional walaupun jarang digunakan. Rumah sakit di Sorong belum dilengkapi dengan hyperbaric chamber. 3 chambers terdekat lainnya berada di Manado, di Rumah Sakit Umum Bayangkara dan Malalayang, di Ambon di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohanes Lemena, di Makassar di RSAL Yala Amari. Dan jika dibutuhkan perawatan lanjutan korban akan diterbangkan ke Rumah Sakit Sangla di Denpasar, Bali. Sedangkan keseluruhan pembiayaan proses ini ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena semua divers dia punya asuransi, perusahaan kami juga memiliki asuransi. Para pendengar dan pemirsa, baru saja Ibu Reno membeberkan keistimewaan Raja Ampat sebagai destinasi unggulan pariwisata Indonesia ini dengan sangat komprehensif. Bagaimana Ibu menyikapi dan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman anggota IINTOA, untuk mencintai wisata bahari dengan mengunjungi Raja Ampat dan mempergunakan jasa Raja Ampat Dive Lodge? Apakah Ibu bisa menawarkan misalnya paket 4 hari 3 malam bagi wisatawan Nusantara yang berminat ke destinasi Raja Ampat? Pak, tentu saya senang sekali jika masyarakat Indonesia mau mencintai dan menyukai wisata bahari ke Raja Ampat. Silakan untuk menghubungi kami, pilih paket kami yang kami tawarkan. Yes, short package 4 hari 3 malam juga kami siapkan. Rupiah, yes. Oke, great. Saran saya, kalau ke Raja Ampat datanglah bergrup. Kenapa? Agar biaya paketnya lebih rendah. Dan sebagai pertimbangan biaya, paket yang ramping tentu lebih irit biayanya ketimbang paket gemuk dengan tur yang banyak. Begitu pula lama tinggal dapat disesuaikan dengan pertimbangan airfare ngetrip ke Raja Ampat karena kita tahu biaya airfare-nya tidak terlalu murah. Dan tentunya saya berharap paparan saya bermanfaat. Mudah-mudahan mulai sekarang sahabat sekalian lebih pede untuk menjual paket ke Raja Ampat karena sudah lebih mengenal destinasinya dan juga operatorsnya alias the man behind the gun. Pertanyaan terakhir deh Bu, yang paling ideal dalam setahun itu bulan-bulan apa saja yang reasonable dan convenient untuk mengunjungi Raja Ampat nih Bu? Kalau wisatawan mancanegara, dia nggak peduli kapan. Karena buat mereka itu pokoknya get wet. Iya. Diving aja. Iya. Tapi bagi mereka yang kurang menyukai hujan, maunya hanya matahari gitu ya. Nah, kalau di Papua itu kebetulan ada hujan setiap hari. Makanya ada hujan setiap hari ya? Ada hujan setiap hari. Cuma densitas hujannya lebih banyak, lebih besar pada waktu bulan-bulan Mei sampai September. Di September. Jadi yang kering-kering itu Oktober sampai April lah, kurang lebih seperti itu. Dengan adanya hujan yang hampir setiap hari itu, jadi nggak terlalu penting tuh siram-siram tiap hari di kebun. Iya, betul. Ramen dari Tuhan, dari langit gitu. Makanya kalau kita naik pesawat hampir landing, itu kita lihat semuanya hijau gitu. Rainforest-nya luar biasa, itu betulan. Ibu Reno, tanpa terasa perbincangan kita sudah berada di penghujung waktu. Memang waktu jualah yang harus memisahkan kita di acara ini. Sekali lagi terima kasih. Para pendengar dan pemirsa, saya Bondan Nurdianto, mohon pamit dan undur diri. Salam pariwisata Indonesia.